Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai tabel. Itu ada kode-kode tersembunyi. Bagaimana kita dapat mencarinya? Kita tahu elektroforensik itu sangat penting. Nah, gimana? Bagaimana sih kita menentukan elektroforensik ini menjadi kunci dalam menemukan alamat pasti yang ada pada unsur di tabel periode. Jadi hari ini kita belajar apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat menganalisis hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel. Coba kita lihat di sini. Tadi ada gambar apa ini? Tabel periodik. Oke, di tabel periodik kalau kita bayangkan di situ tabel periodik. Kira-kira bayangkan kalau peta dunia dan setiap unsur punya alamat yang unik. Bagaimana cara kita membuat alamat ini tanpa melihat letaknya? Itu yang akan kita gunakan sekarang. Bagaimana kita mencari letak suatu unsur tanpa melihat tabelnya letaknya di mana. Yang mana kita sebelumnya sudah mempelajari istilah konfigurasi dimana Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Saya membagikan kalian ke beberapa kelompok dan kalian duduk ke kelompok. Nah, kartu lipat ini berisi apa? Berisi kode atau istilahnya unsur. Nanti kalian pecahkan kode tersebut sesuai data yang sudah ada. Nanti baru kita letakkan sesuai alamatnya masing-masing. Oke, gua akan bagikan kalian. Jangan diskusi apa Gua lagi merah. Misalkan KLF tulis saja yang tulis saja 2, 8, 18 orang. Maju ke depan. Lalu jelaskan letakkan kartu lipat tersebut ke dalam tabel yang kosong. Dia berada di mana? Sampai sini paham? Oke. Baiklah. Saya akan menjelaskan bagaimana saya bisa mendapatkan dan menemukan unsur ini diletakkan di golongan keberapa di tabel periodik. Pertama, kita harus menentukan politnya terlebih dahulu. Yang pertama itu pada cara menemukan polit itu ada K, L. Sementara periode itu berapa jumlah KLFN-nya di sini ada 3. Kalau kita menentukan ini, sekarang kita tentukan 17 CL ini ke dalam tabel periodik. Golongannya dia berada di 7. Nah, sekarang kita tentukan periodenya dia ada di mana. Periode dia ada di 3. Berarti 7, 3 di sini letaknya. Jadi kita tempelkan. Jadi 17 CL berada di tabel periodik itu. Sekian dari saya. Ini sudah ketemu dari semuanya. Lalu kita taruh ini ada di angka yang kanan. Dari periodenya di sini ada yang di 3. Sini.
segitu saja dari saya. Tempatkan, meletakkan unsur yang ke dalam tabel periodik. Kira-kira ada yang menanggapi nggak benar semua ini? Apa yang dijelaskan sama teman-temannya? Benar, oke, kita benar. Jadi dalam menentukan letak unsur, kita harus bisa menentukan konfigurasi atau menuliskan konfigurasi elektronnya baik dari kulit atau kulit. Setiap kelompok menempelkan atau meletakkan hasil diskusinya ke dalam tabel. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Perwakilannya sudah menempatkan jika 17 CL berada di golongan dulu A periode 3. Nah, selanjutnya jadi harus tahu diingat bagaimana sistem periodik unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Akhiri kita refleksikan pembelajaran hari ini. Apa sih makna penemuan pola ini bagi ilmu kimia? Siapa yang mau refleksikan? Oke, silakan. Halo. Perkenalkan, nama saya Salminasi. Di sini saya akan kasihkan apa makna penemuan pola ini bagi ilmu kimia. Menurut saya, kita jadi dapat tahu bagaimana cara menentukan nomor atom, bagaimana cara menentukan golongannya, periodenya, lalu juga kita bisa menemukan elektronnya berdasarkan kulit dan juga subkulit. Dan ini Siapa yang mau refleksikan? Oke, Najwa, ayo. jadi satu hal yang paling kita pahami tentang letak unsur dalam tabel periodik ini, jadi letak unsur dalam tabel periodik ini itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Dan ya dari saya terima kasih. Waktunya kita melihat hasil pembelajaran hari ini. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Gimana unsur Na? Dia berada di letaknya misalkan di elektronnya 11. Kira-kira dia berada di periode golongan berapa? Ada bisa jawab? Na 11. Ayo. Oke. Kita mulai. Kira-kira dari kuis ini ada yang bisa jawab? Unsur Na dengan jumlah nomor atomnya 11 berada di benar? Selanjutnya Si14 ada di Terdapat di periode 3 dan golongan 4A. Oke, benar? Jadi, untuk materi selanjutnya, kita akan melanjutkan sifat perbedaan unsur indikasi ya. Itu yang akan kita pelajari minggu depan. Oke, terima kasih untuk hari ini.